Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Tirani Natasha Telembanua dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman kesimpulan tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian A. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.V. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution tahun 1963 bagian 84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi dan swatantra. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Bagian B. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya persatuan dan kesatuan bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika persatuan dan kesatuan bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Berikut ini akan dipaparkan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Pembahasan difokuskan kepada kondisi politik ketatanegaraan serta contoh gerakan-gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. 2. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. 5. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Kesimpulannya, di zaman sekarang ini rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat mulai berkurang. Berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat salah satunya disebabkan oleh negara kita yang sudah merdeka dari penjajahan, sehingga masyarakat tidak merasakan bagaimana usaha para pejuang untuk membela negara kita dan membentuk negara ini sehingga menjadi seperti sekarang.
Dengan dijelaskannya dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga sekarang, diharapkan meningkatnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Sekian presentasi rangkuman kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.